Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Tadi kita sudah bahas tentang gimana cara menyajikan data, ya, yang kita sudah peroleh ada gambar eh, diagram batang ya, ada diagram batang dari hasil input dari SPSS. Ya. Nah, kemudian sekarang gimana cara melakukan analisis univariat? Nah, ini adalah materi yang saya pernah share pada tatap muka sebelumnya dan juga tatap muka online ya. Nah, kita tinggal review lagi. Nah, ini cukup yang ini nih. Sangat sederhana sekali. Analisis univariat. Gimana caranya? Ini dia. Yang kita perlu ketahui adalah apa sih sebetulnya analisa univariat? Nah, analisa univariat itu adalah analisa yang paling sederhana. Uni itu satu, variat atau variabel. Jadi satu variabel saja yang dilihat. Ya, kalau bivariat kan B itu dua ya, dua variabel dihubungkan, dibandingkan, ya seperti itu. Nah, hmm, kalau analisa data itu adalah kegiatan merubah data menjadi ringkas. Nah, demikian juga nanti yang kita lakukan dari data yang banyak dari file Excel kita jadikan yang lebih ringkas lagi supaya orang itu lebih mudah paham, lebih mudah paham. Nah, kemudian analisa univariat sama dengan analisa deskriptif, sama saja. Nah, kemudian saudara, dalam proses analisa di univariat, apa saja yang bisa ditampilkan? Misalkan hasil pengukuran, ukuran tendensi sentral, dispersi, penyajian data, keberikan data. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau ukuran tendensi sentral ada min, rata-rata, median, nilai tengah, modus yang paling sering muncul dan seterusnya ini. Ini yang akan kita munculkan di SPSS. Kalau disperse ini adalah contohnya hitung rata-rata, variansi standar deviasi, nah seperti itu. Nah, gimana pelaksananya? Ayo kita lihat di SPSS, tampilan SPSS. Nah, ini saudara, ini outputnya saya tutup dulu. Nah, ini adalah file yang tadi kita masukkan ya di sebelumnya. Maka kalau Anda belum melihat penjelasan yang sebelumnya, tapi tolong lihat dulu aja yang sebelumnya biar lebih paham. Jadi lihat video untuk yang penjelasan eh, bagaimana melakukan penyajian data. Berikutnya lihat video ini ya. Ini dia. Tadi kita sudah menginput di sini, sudah tahu caranya. Kemudian ini juga data-data yang dari file Excel sudah kita masukkan sebagian saja ya. Saya berikan tanda kutip, ini sebagian saja. Yang nanti tugas Anda adalah menginput tentu semuanya ini ada 52 responden sampai dengan data ke sini ya, dilakukan berkelompok. Kemudian saudara, gimana caranya untuk melakukan analisa univariat ini? Tinggal aja gini, klik analyze, deskriptif, statistik, kemudian frekuensis. Nah, tadi ini sebetulnya kita klik di sini, cekrik seperti ini. Kemudian ini ada statistik. Nah, ini dia tendensi sentral yang kita lihat di sini. Tendensi sentral, min, median, modus, desil, persentil. Nah, sama kan? Min, median, modus. Ini ada sum. Kemudian kalau ukuran disperse, ini dia ada rentang, deviasi, referensi, standar deviasi. Ini dia ada maksimum minimal, ada SE min. Itu saja. Anda tinggal klik, kemudian klik OK. Gimana? Kemudian kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia saudara-saudara. Nah, ini kita tadi punya ada data contoh ini ya. Kita punya ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian dari hasil analisis ternyata semua 5 data ini adalah valid. Semua data valid. Kemudian ini adalah rata-ratanya, standar error min-nya, mediannya seperti ini, standar deviasi, Fransi. Nah, ini adalah analisa data univariatnya yang Anda bisa temukan, dapatkan dari hasil input dari SPSS, perhitungan di SPSS. Seperti itu saudara-saudara. Jadi nanti sangat simpel dan mudah, Anda tinggal file, save as, kemudian misalkan kelompok 2, ini isi namanya siapa? Maria, Margareta, contoh nih, dan seterusnya. Save, dikirim di Google Classroom. Terima kasih saudara-saudara. Selamat siang atau selamat pagi semuanya. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Tadi kita sudah bahas tentang gimana cara menyajikan data, ya, yang kita sudah peroleh. Ada gambar diagram batang, ya, ada diagram batang dari hasil input dari SPSS, ya. Nah, kemudian sekarang gimana cara melakukan analisis univariat? Nah, ini adalah materi yang saya pernah share pada tatap muka sebelumnya, dan juga tatap muka online, ya. Nah, kita tinggal review lagi. Nah, ini cukup yang ini nih, sangat sederhana sekali. Analisis univariat. Gimana caranya? Ini dia. Yang kita perlu ketahui adalah apa sih sebetulnya analisa univariat. Nah, analisa univariat itu adalah analisa yang paling sederhana. Uni itu satu, variat atau variabel. Jadi satu variabel saja yang dilihat. Ya, kalau bivariat kan itu dua, ya, dua variabel dihubungkan, dibandingkan, ya, seperti itu. Nah, kalau analisa data itu adalah kegiatan merubah data menjadi ringkas. Nah, demikian juga nanti yang kita lakukan dari data yang banyak, dari file Excel, kita jadikan yang lebih ringkas lagi supaya orang itu lebih mudah paham. Nah, kemudian analisa univariat sama dengan analisa deskriptif, sama saja. Nah, kemudian saudara, dalam proses analisa di univariat, apa saja yang bisa ditampilkan? Misalkan hasil pengukuran, ukuran tendensi sentral, dispersi, penyajian data, keberikan data. Nah, seperti ini contohnya, ya. Kalau ukuran tendensi sentral ada min, rata-rata, median, nilai tengah, modus yang paling sering muncul, dan seterusnya ini. Ini yang akan kita munculkan di SPSS. Kalau dispers, ini adalah contohnya hitung rata-rata, variansi, standar deviasi, nah seperti itu. Nah, gimana pelaksananya? Ayo kita lihat di SPSS, tampilan SPSS. Nah, ini saudara, ini outputnya saya tutup dulu. Nah, ini adalah file yang tadi kita masukkan, ya, di sebelumnya. Maka kalau Anda belum melihat penjelasan yang sebelumnya, tapi tolong lihat dulu aja yang sebelumnya biar lebih paham. Jadi lihat video untuk yang penjelasan bagaimana melakukan penyajian data. Berikutnya lihat video ini, ya. Ini dia. Tadi kita sudah menginput di sini, sudah tahu caranya. Kemudian ini juga data-data yang dari file Excel sudah kita masukkan, sebagian saja, ya. Saya berikan tanda kutip, ini sebagian saja. Yang nanti tugas Anda adalah menginput tentu semuanya ini. Ada 52 responden sampai dengan data ke sini, ya, dilakukan berkelompok. Kemudian saudara, gimana caranya untuk melakukan analisa univariat ini? Tinggal aja gini, klik analyze, deskriptif, statistik, kemudian frekuensis. Nah, tadi ini sebetulnya
Kita klik di sini, cekrek, seperti ini. Kemudian ini ada statistik. Nah, ini dia tendensi sentral yang kita lihat di sini. Tendensi sentral, min, median, modus, desil, persentil. Nah, sama kan? Min, median, modus. Ini ada sum. Kemudian kalau ukuran disperse, ini dia ada rentang, deviasi, referensi, standar deviasi. Ini dia ada maksimum minimal, ada SE min. Itu saja. Anda tinggal klik, kemudian klik OK. Gimana? Kemudian kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia saudara-saudara. Nah, ini kita tadi punya ada data contoh ini ya. Kita punya ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari hasil analisis ternyata semua 5 data ini adalah valid. Semua data valid. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Standar error min-nya. Mediannya seperti ini. Standar deviasi, Fransi. Nah, ini adalah analisa data univariatnya yang Anda bisa temukan, dapatkan dari hasil input dari SPSS, perhitungan di SPSS. Seperti itu saudara-saudara. Jadi nanti sangat simpel dan mudah. Anda tinggal file, save as, kemudian misalkan kelompok 2, ini isi namanya siapa? Maria, Margareta, contoh nih, dan seterusnya. Save, dikirim di Google Classroom. Terima kasih saudara-saudara. Selamat siang atau selamat pagi semuanya.